Oke, yoi Mamen. Oke, kita balik lagi. Kemarin kita udah belajar tentang bilangan dan konversinya. Sekarang kita belajar tentang Elvis dan save operator. Jadi biasanya kalian yang baru pertama kali main Kotlin mungkin bingung, ada beberapa operator yang agak aneh dan mungkin bingung buat dimengerti. Mungkin ini aja sih. Tapi ini sebenarnya pembahasannya apa yang gua dapat aja ya. Mungkin kalian bisa nyari dan ubah-ubah sendiri nanti di internet. Oke, Elvis save. Jadi sebenarnya ada operator untuk menangani null, objek null atau value null biasanya. Jadi di situ ada Elvis, ada save. Kita bikin dulu yang Elvis. Gimana? Dia Elvis itu dia operatornya si Elvis ya. Elvis dia operatornya gini nih. Oh nggak salah. Oh ya nggak salah sih. Operatornya gini operatornya. Sedangkan save dia operatornya tanda tanya titik. Ini kalau misalnya save. Kalau Elvis, jadi dia fungsinya ini si Elvis sama save operator ini untuk menangani si objek atau value null. Ya kalau objek atau nilai dasarnya null ya kita bisa menetapkan default value-nya menggunakan Elvis atau save dari si Kotlin ini. Makanya kenapa si Kotlin ini bukan dianggap ya, tapi Kotlin ini disebut-sebut adalah save dari null atau null pointer itulah yang kita dengar-dengar biasanya kalau di internet, katanya Kotlin tuh uh, save dari null pointer bla 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 bla. Nah ini karena ada si Elvis dan save operator ini. Oke, kita lanjut aja, kita main Elvis pertama, function main. Ini kita cuman bahas cara penggunaannya aja ya, kita nggak run tapi cara penggunainnya. Pertama, kalau kita dari implementasi tipe data, dari data dulu dan dari data value. Data value ini misalnya gue punya file, yaitu immutable yang nggak bisa berubah datanya. File, ya bener kan ya, gue nggak salah anjir. File, setahu gue file. Iya bener, nggak bisa berubah. Kita punya file, misalnya kita punya teks dia tipe datanya string, tapi di sini kita pakai tanda tanya untuk menetapkan default value supaya ya objeknya bernilai null. Objek kayak gimana ya, kayak kita tuh kayak handling supaya nggak null pointer atau save, tapi ini bentuknya Elvis. Nah terus kalau misalnya cara penerapannya kita bisa pakai, jadi pertama kita bikin tipe data string ini kita masih tanya karena dia objek kan nol, kecuali kalau misalnya dia emang fix, dia nggak nol, dia langsung pakai cuy dot, langsung udah fix nih, ini udah fix. Tapi kalau misalnya dia masih kosong, masih belum ada, jadi gini sistemnya, contohnya input data, terus data dari sistemnya tuh dikosongin dulu, nanti ketika dia udah nerima data dari lo, dia baru ngupdate data dari lo, gitu intinya gitu sih, pokoknya lah cara mudahnya. Nah ini error karena kita harus kasih si non null type ini, jadi ngasih tanda kalau ini bisa null atau bisa kosong data value-nya. Nah cara handling ya, lu bisa misalnya contoh ya, gue pengen bikin lanjutan tipe data ini kalau misalnya gue isi dengan nilai default atau nilai jika dia seandainya nol, maka dia akan mendapatkan default value atau nilai default tuh apa ya artinya ya, gue lupa lagi aja, kayak dasar atau mungkin bukan dasar sih, pabrikan atau apalah itulah, mungkin gitulah. Jadi gue bisa length dia sama dengan txt length
dia ngitung jumlah. Terus di sini gue pakai fish save, pakai fish operator, di mana gue ngasih default value. Misalnya contoh, gue belum ngisi, misalnya contoh gini, di sini gue pengen ngisi nama, misalkan pengisian nama ya, dimana sistemnya itu, sorry ini apa nih, sorry ini gue lupa, karena nih objeknya kosong. Oke, jadi gini, misalnya contoh, gue mau input nama, gue bikin sistem input nama ya. Nah di sini lu di sini masih nerapin kalau misalnya value itu masih kosong, masih nol. Nah nanti ketika user nginput nama di aplikasi lu, ini bakal kita ngambil data itu dari inputan user gitu. Nah ini karena kita link, jadi bahkan ini kenapa ada tanda tanya di sini. Nah tanda tanya di sini karena kita nge-cache ini kayak di sini nih di tipe data ini nih dia isinya kosong, masih belum ada value-nya. Jadi kita kasih tanda tanya sebagai kalau dia itu nol, bisa kosong ya, bisa kosong. Dan dia nge-default. Kalau misalnya seandainya dia emang beneran kosong, nggak ada yang isi, berarti dia akan diisi oleh default value-nya yang akan kita isi. Kayak gitu sih intinya. Misalnya, misalnya di sini ibaratkan hasilnya gue pengen, ini menurut pemahaman gue ya, misalnya di sini hasilnya misalnya namanya inputannya misalnya Ponco ya. Nah, terus di sini kalian harus nginputin, jadi pertama awalnya kosong, tapi di aplikasinya kalian harus nginputin nama Ponco gitu kan. Nanti di sini nih, di sini kan emang kita kasih datanya karena dia nol ya, tapi save. Nah, dia pas lagi gimana sih jelasinnya, gue bingung. Jadi lo bentar gue pikir enaknya gimana ya, maksudnya biar lu gampang cernanya gitu. Di sini nol Ponco. Nah di sini kalau misalnya seandainya gua gua nggak ngisi nih, ini kan tetap nol. Tapi kalau misalnya seandainya gua nggak ngisi, dia akan memberikan nilai misalnya Ponco gitu. Jadi di sini hasil outputnya, hasil datanya Ponco. Jadi misalnya lu nggak ngisi nih, nah dia otomatis dia akan menerapkan nilai default yaitu Ponco gitu. Ya gitulah intinya, kira-kira begitu, kira-kira tentang si Nul, si siapa sih, si Elvis. Nah ini kan di tipe data, gimana kalau misalnya kita nerapin di gimana kalau misalnya kita nerapin di kondisi if dan else atau percabangan. Di percabangan ya udah kita tinggal bikin aja for text length. Gua ngasal aja nih tipe datanya, nama bukan tipe data ya, nama itunya gua ngasal aja lah. Text length 1. Di sini gue bikin kondisi jika si text-nya itu dia tidak kosong, maka dia tuh bakal kayak ngasilin atau nge-prosedur apa sih, nge-produce kayak default nilainya. Bentar, text satu length length deh 6. Nah ini error karena dia harusnya kan kalau bisa gue txt1, oh sorry, txt. Nah di sini 6, dia harus menggunakan titik koma. Masa sih titik koma? Emang ya?
Oh, aduh, biasa efek ngantuk jam 3 pagi, anjay. Jadi, gue lupa di mana kita punya if, kita punya else seperti biasa. Jadi kalau di percabangan ini ketika kita mempunyai percabangan di mana teksnya itu emang tidak kosong, sedangkan di sininya kosong, kita bisa nerapin si default value atau dasar, bukan dasar ya, kayak pabrikan atau apa sih, default nilai default itu 6. Misalnya dia nggak kosong nih, terus ternyata di sini kosong, lu nggak ngisi, ya udah dia otomatis dia bakal isi 6 gitu. Cara penggunaan si Elvis operator. Ini kalau kita simplify kayaknya bisa deh kalau menggunakan si Elvis expression. Jadi kayak gini, ya sama aja sih sama kayak yang di bawah. Kalau kita menggunakan si Elvis expression, tapi ini kita menggunakan percabangan untuk mengimplementasikan si Elvis operator sendiri. Oke, kita lanjut ke save operator. Wih, 11 menit dong. Di ini gua, misalnya kita pakai save ya. Save. Gimana save? Di save ini seperti biasa, kita copy dulu ya biar nggak bingung. Oke, fun main. Nah, sekarang kita menggunakan si save operator ini yang tanda tanya titik. Di mana di save call ini dia akan menjamin kode program kita yang tulis itu aman dari null pointer exception. Dan jika kita ya itu sih, pokoknya dia bisa mengakses atau mengolah nilai dari objek nullable atau objek null. Jadi intinya kode save ini dia bisa nulis aman dari null pointer. Jadi ketika kita ngakses nilai yang kosong, yang null, itu dia nggak akan null pointer exception. Dia aman lah, safe. Jadi contohnya misalnya penggunaan si save call itu dia kayak gini. Misal file immutable text, dia itu string pakai tanda tanya karena dia kosong. Null, ini sorry, tanda gede. Ini apa nih? Oh ya udah. Jadi ketika kita ingin mengisi value yang kosong atau nilai yang kosong, kita harus pakai si tanda tanya ini. Harus banget, wajib, baru kita bisa nulis si null. Itu sih untuk si save operator sendiri. Terus kita tinggal ketik si text length, dimana ini adalah operator dari save operator di Kotlin, dimana di sini kan dia nilainya 0 ya objeknya. Terus kita mau ngakses si teks ini. Tapi karena teksnya itu 0, jadi kita menggunakan save operator, yaitu dengan operator tanda tanya dan titik. Ini fungsinya supaya kita bisa ngolah atau mengakses objek nullable atau objek yang nilainya kosong. Jadi biasanya kalau di Java ya, ketika kita ngakses nilai yang kosong atau ngolah nilai yang kosong, itu dia bakal null pointer exception atau error atau segala macam gitu sih intinya tentang save dan Elvis operator. Biasanya kalian kalau main Kotlin tuh apa sih ini tanda tanya titik dua atau tanda tanya, mungkin kalian bingung. Nah, itu adalah contoh dari Elvis dan save operator sendiri penggunaannya. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada apa-apa tanyain aja, kayak kalau bisa gue jawab. Makasih dan sampai ketemu nanti. Yoi, men. Bentar, nge-lag nih. Mana sih nih? Oke, yoi. Yoi. Wih, anjir lemot banget. Nggak gerak. Tolong. 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 Microsoft Teams gua nggak gerak. Tolong. Kalau misalnya end call, delete tuh mati nggak sih? Soalnya nih gue punya masalah sama Microsoft Teams. Gue aja masih 3.11. Oke, udah baik lagi responsif.
849 biasa. Aduh, lemot banget laptop gue anjir. Kalau misalnya sambil buka idea, bentar lo, gue mau action lemot banget. Tuh dia nge-lag ya di 449. No, bra. Wow. Apa lagi? Gila nge-lag banget. Udah, sumpah nih di sini gue udah 15 ya, 15 menit. Di sini masih 49. Gue nggak tahu ini kenapa anjir. Tuh, 850. Ah, gimana sih nih? Nah, ini dia nih. Stop recording. Oke.